Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Tirmana Putra dari kelas B, nomor NPM 20919047. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan bahwasannya tugas yang telah dianjurkan oleh dosen penghapus saya dari mata kuliah pendidikan manajemen, yaitu mengenai bagaimana cara meningkatkan profesional seorang guru pendidikan jasmani. Di sini saya sudah mencatat beberapa poin penting sebelum membahas untuk peningkatan profesional seorang guru dalam pendidikan jasmani, yaitu kita harus paham dulu apa sih arti profesional. Di sini saya sudah mencatat bahwasannya guru yang profesional itu adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh frekuensi guru. Guru profesional juga senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Jadi untuk pengertian profesionalnya itu, jadi ada hanya 5 poin penting saja yang harus dimiliki seorang guru atau cara meningkatkan profesionalitas seorang guru. Di sini saya sudah mencatatnya bahwasannya untuk yang pertama, yaitu kita sebagai seorang guru harus senantiasa menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya. Untuk kesimpulannya bahwasannya kita sebelum masuk ke kelas untuk menjelaskan sebuah materi, kita harus senantiasa menguasai materi tersebut, struktur, cara mengajarnya bagaimana cara menyampaikan suatu materi tersebut terhadap anak-anak, juga konsep dan pola pikir keilmuan. Jadi bagaimana kita seorang guru harus memiliki tingkah laku atau perilaku yang senantiasa mengajak anak itu semangat untuk belajar. Itu untuk pertama. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Jadi yang poin kedua ini, kita senantiasa harus menguasai standar kompetensi dan kompetisi, ya. Yang sangat dasar mata pelajaran di bidang pengembangan yang diampu kita. Jadi kita harus senantiasa mampu berkembang di bidang yang kita ampu tersebut. Lalu untuk yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi kita misalkan ya, kita seorang guru memiliki banyak materi, jadi kita harus senantiasa kreatif dalam penyampaian atau kreatif pula dalam menyampaikan sebuah materi tersebut, sehingga anak senantiasa suka akan suatu hal tersebut yang dipaparkan oleh kita. Lalu untuk yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Jadi untuk ini mengembangkan jiwa profesional kita secara berkelanjutan. Jadi kita harus berjiwa profesional seorang guru. Kita harus sabar dalam mengajar. Bahwasannya kan dalam kelas itu masih pasti adalah suatu anak yang akan ingkar terhadap kita atau bisa disebut alayan atau bandel. Jadi kita harus menunjukkan sikap profesional kita terhadap anak tersebut, atau bahwasannya dalam lingkungan sekolah kita harus senantiasa datang pagi-pagi. Jangan hanya menyuruh anak untuk datang pagi-pagi, tetapi kita juga harus memberi contoh yang baik. Kita datang lebih awal dari seorang murid, jadi murid akan malu terhadap hal tersebut. Untuk yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi secara simpulnya seperti ini, bahwasanya kan untuk di zaman era seperti ini
sudah termasuk negara yang sangat maju, sudah memiliki bahan-bahan atau alat-alat yang mana simple dalam memberikan materi terhadap anak. Bahwasanya seperti infokus di dalam kelas, kita tidak perlu susah-susah mencatat di depan board. Kalau ada infokus, cukup kita bawa laptop, cukup kita bawa laptop, siapkan materi yang akan kita bahas, cukup kita lihatkan, dan anak senantiasa belajar membaca sambil menyerap materi-materi yang telah kita tulis atau kita presentasikan atau yang telah kita berikan terhadapnya. Dalam hal tersebut juga mengajak anak untuk senantiasa memberikan materi tontonan, seperti kita membuat materi sebagai waktu dulu ya, saya seperti di SMA, pas SMA senantiasa saya sangat senang dalam menonton. Contohnya yaitu dalam pelajaran sejarah, gurunya itu sangat profesional, sangat cerdik, sangat kreatif, memanfaatkan teknologi perkembangan zaman. Di situ jelas bahwasannya murid sangat senang menonton, seperti contohnya pada zaman perang dulu, tetapi ada lucu-lucunya kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita menyerap materi dari hal tersebut dan juga happy, jadi tidak bosan. Jadi itulah kreatif seorang guru. Mungkin hanya itu untuk paparan materi mengenai pengembangan profesional guru pendidikan jasmani. Terima kasih dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.